pada pagi hari ini. Diundang anak-anak untuk bangkit berdiri semua. Mari kita menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baiklah, kita buka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh menikmati persekutuan lagi di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berkati setiap anak-anak kelas 3 dan 4 agar boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Berkati setiap peralatan yang digunakan agar semuanya dapat menunjang lancarnya kegiatan ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kelangsungan ibadah kami di saat ini. Amin. Baiklah, kita akan memberikan persembahan, dan untuk persembahan kalian bisa scan QR code. Dan sementara memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan
Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Mem yakin kita semua tetap dalam keadaan kuat, diberkati Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kita semua, sekalipun dalam situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pagi yang indah ini, Mem sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan ketika kami diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan menolong kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami, berikanlah kami kerendahan hati untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin mencari Tuhan, dan tentunya menerima segala yang Tuhan firmankan dengan segenap hati kami. Ini doa kami, berkati waktu-waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, coba kalian bayangkan, suatu sore Papa dan Mama kalian mengajak kalian untuk berjalan-jalan. Berdirilah kalian tepat di depan sebuah toko yang memajang handphone keluaran terbaru. Sambil berpikir, seandainya aku punya salah satu aja di antara itu. Wah, mulailah timbul berbagai pikiran untuk memiliki benda tersebut. Mama Papa yang bersama-sama dengan kalian pun kaget. Ngapain anak ini? Bengong sendiri. Mama Papa pun mulai melihat, wah, rupanya anakku sudah mulai menginginkan handphone ini. Kemudian bertanyalah sang ayah, nak, kamu tertarik toh dengan yang ada di dalam sana? Sabar nak, sabar ya, dan Papa akan memberikannya kepadamu. Wah, si anak ini pun pulang ke rumahnya dengan perasaan gembira. Gembira, tetapi juga ada beban. Dia gembira karena dia yakin papanya akan memberikan handphone itu, tetapi juga dia memiliki beban karena dia harus belajar mengorbankan sesuatu. Yang biasanya dia harus menghabiskan waktu setengah jam untuk belajar, 2 jam untuk bermain. Mulai saat itu dia harus belajar lebih banyak daripada bermain. Gampang gak? Gak gampang. Tapi dia dididik, dilatih untuk taat. Nah anak-anak, ternyata kisah yang begitu sederhana tadi mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi pada saat itu mereka sedang tidak merengek-rengek untuk memperoleh handphone baru. Lalu apa? Mereka berjuang, mereka berusaha memegang janji mereka untuk taat sama Tuhan. Tuhan menjanjikan mereka tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bagi kalian yang hidup zaman sekarang mungkin gak penting, membosankan, tapi bagi mereka yang hidup zaman dulu, ini sangat amat penting. Mereka harus menghalau musuh. Mereka harus belajar taat sama Tuhan, melewati berbagai rintangan dan tantangan. Tapi Allah tak pernah mengingkari janjinya. Sekalipun janji tersebut dikatakan beratus-ratus tahun sebelumnya. Ya, sejak zaman Bapak Abraham. Siapa Abraham? Betul sekali. Abraham adalah ayah dari Ishak. Ishak itu siapa sih? Ishak adalah ayah dari Yakub. Yakub yang juga disebut Israel adalah ayah dari 12 orang anak laki-laki yang juga akan menjadi bangsa yang sangat besar. 12 suku inilah yang juga diperbudak di tanah Mesir selama 430 tahun. Tapi Allah tidak membiarkan seterusnya umatnya berada di dalam penindasan tersebut. Allah
menepati janjinya. Allah mengutus Musa dan Harun memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Apakah dari situ Allah langsung memberikan tanah itu? No, tidak semudah itu. Allah menguji mereka berpuluh-puluh tahun pada gunung. Allah memperhadapkan mereka dengan musuh-musuh mereka. Allah memperhadapkan mereka dengan kesulitan. Tapi Allah tidak sekalipun meninggalkan mereka. Allah memelihara mereka, menuntun mereka, menguatkan mereka. Bagaimana kisah perjalanan Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sampai Yosua yang meneruskan pemerintahan yang dilakukan oleh Musa. Anak-anak yang diberkati Tuhan, bagaimana kisah Yosua membagi-bagikan tanah Kanaan tersebut? Kita akan menyaksikan dalam video berikut ini. Setelah beberapa tahun pertempuran, kita melihat Yosua yang semakin tua dan dia mulai membagi-bagikan tanah perjanjian kepada kedua belah suku Israel. Dan sebagian besar bagian ini adalah tentang penentuan garis batas. Jujur saja, ini sangat membosankan. Ini seperti membaca peta tanpa gambar. Tapi bagi umat Israel, penentuan garis batas ini sangatlah penting. Ini merupakan penggenapan atas janji Allah di masa lalu kepada Abraham, yaitu bahwa keturunannya akan mewarisi tanah perjanjian. Jadi kini janji itu digenapi sampai ke detail-detailnya, yang menuntun kita ke bagian akhir. Yosua memberikan 2 pidato kepada umat Israel. Pidato ini sangat mirip dengan pidato terakhir Musa di kitab Ulangan. Yosua mengingatkan bangsa Israel akan kemurahan hati Allah, bagaimana dia membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian dan menyelamatkan mereka dari orang Kanaan. Jadi, Yosua mengajak mereka untuk meninggalkan dewa-dewa Kanaan dan setia kepada perjanjian yang telah mereka buat. Jika mereka menaatinya, itu akan menuntun kepada kehidupan dan berkat di tanah perjanjian. Namun jika mereka tidak taat, Israel akan mendatangkan penghakiman Allah sama seperti yang dialami oleh orang-orang Kanaan. Mereka akan diusir dari tanah perjanjian ke dalam pembuangan. Jadi Yosua meninggalkan bangsa Israel dengan sebuah pilihan. Apa yang akan dilakukan bangsa Israel? Itu adalah pertanyaan besar yang muncul di akhir kitab ini. Dan itulah kitab Yosua. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita sudah menyaksikan video yang tadi. Apa yang kita pelajari? Ya, Allah terkadang tidak langsung memberikan apa yang kita inginkan. Alasannya, bisa saja apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu bagaimana jika apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Allah dan rasanya, aduh Tuhan ini lama sekali jawab kita berdoa? Sabar, tunggu waktu Tuhan, dan ingat, Allah memurnikan iman kita dalam setiap proses yang kita lalui. Gampang? No. Susah? Ya. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu di dalam hidup kita. Allah tahu kok seberapa kali kamu jatuh ke dalam dosa. Allah tahu berapa kali kamu hampir menyerah karena kamu rasa tidak mampu Tuhan. Allah tahu berapa kali kamu menangis karena dikecewakan oleh sahabatmu, oleh orang tuamu. Allah tahu bagaimana perasaan. Apakah Allah membiarkanmu? Tidak. Tetapi seberapa bergantungnya kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya menjadikan Tuhan itu seperti kulkas. Kalian tahu kulkas kan? Saat apa kalian mengunjungi kulkas kalian? Ya, saat kalian memerlukannya. Ketika kalian menaruh barang dan ketika kalian mengambil barang. Jangan jadikan Allah kita seperti kulkas. Hanya kita datangi saat kita mau curhat, Tuhan aku sedih, temanku berbuat jahat
sama aku, dia mengambil barangku, dia menghina aku. Seperti kita sedang meletakkan barang, atau kita menjadikan Tuhan sebagai kulkas yang kita datangi hanya saat ketika mengambil barang. Tuhan, aku mau ini, berikan kepadaku ya, harus sekarang, aku tidak mau ditunda-tunda. Hei, hormati Allah. Taatlah kepada Allah bukan karena kamu ingin meminta-minta sesuatu, bukan karena kamu ada masalah saja lalu datang sama Tuhan. Allah tidak membentuk kita menjadi anak gampangan. Allah membentuk kita menjadi anak yang taat dan setia, memiliki hati yang kuat. Sekalipun banyak hal yang kita alami dalam hidup, sekalipun kita hampir menyerah, teman-teman, anak-anak remaja yang sudah mulai naik remaja, kalian punya Tuhan Yesus yang selalu ada buat kalian. Ingat, Allah menepati janjinya. Apa yang telah kamu doakan, apa yang telah kamu gumulkan, datanglah kepada Tuhan. Tanya Tuhan, berkenankah hidup kita di hadapan Tuhan tetap jadi berkat bagi sesama kita, bagi orang tua kita dimanapun kita berada. Dan sebelum menutup di dalam doa, ada ayat hafalan yang jangan dilupakan. Ayat hafalan ini akan menjadi kekuatan, menjadi pegangan bagi kita di dalam menjalankan hari-hari hidup kita yang tidak mudah ini, yang penuh tantangan ini. Silakan melihat ayat hafalan di samping meme ini. Jangan lupa dihafal ya. Tidak hanya dihafal saja, tetapi disimpan di sini dan di sini. Kemudian mari lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Ingatlah, percayalah, Allah senantiasa menyertai kita. Dan nyatakan rasa terima kasih karena pemeliharaan Allah dalam bentuk kesetiaan dan ketaatan kita. Demikian firman Tuhan hari ini, dan mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami hikmat, waktu, kesempatan untuk mendengar firman. Berkati waktu-waktu ini Tuhan. Tidak mudah, tetapi kami mau belajar menjalaninya di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Jadikan kami manusia yang taat, yang tahu diri, tidak mau mengandalkan apapun selain daripada Tuhan sendiri. Kami mau hidup di jalan Tuhan yang benar, sekalipun banyak sekali tantangan. Semakin kami dekat dengan media, kami tahu begitu banyak godaan yang mencoba menarik kami dari Tuhan. Tapi kami mohon anugerah Tuhan Yesus menolong kami, menjaga, melindungi kami, tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan tutup ibadah kita. Untuk itu dijemput anak-anak untuk berdiri, dan mari kita menyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku.
Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah berkenan untuk memimpin ibadah kami di pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga berakhir, boleh jadi dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan semua kami yang sudah bertugas di pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, biarlah berkat kasih sayang, penyertaan dan perlindungan Tuhan berlaku buat kami semua. Buat semua anak-anak didik kami, biar Engkau akan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat dari Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan akan menolong dan memampukan mereka untuk melakukan segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon ampun dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.